Selamat sore Pak Takim. Selamat sore Pak Sohib. Enggak, wis praktik. Masya Allah, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Takim. Ah, Ini kok saya perhatikan wajahnya agak lesu gimana? Apa ada sesuatu Pak Takim? Ya, seperti itu Pak. Jadi emang kelihatan ya Pak ya? Kelihatan agak gimana gitu ya Pak? Iya, iya sih, cuman ya enggak juga apa cuma perasaan saya nggih. Tapi enggak sih Pak. Jadi emang akhir-akhir ini kan kayaknya hektik banget Pak, rapat banget kegiatannya. Jadi saya agak kesulitan untuk bagi waktu karena kayaknya kok tugas tambahan saya kok banyak sekali gitu Pak. Dari CGP terus kemudian sekolah penggerak, belum tugas saya sebagai guru dan di KKG juga gitu Pak. Iya, iya. Oh gitu ya. Mm-mm. Terus kira-kira dalam sesi ini kira-kira tujuannya apa Pak Takim? Yang diharapkan Pak Takim apa kira-kira? Ya, saya sih berharap gini Pak, dengan saya ngobrol sama Pak Sohib nih, jadi saya bisa apa ya, kayak itu kan masalah ya Pak, masalahnya saya. Jadi saya pengen dapat solusi Pak. Mungkin Pak Sohib bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Jadi utamanya dalam melaksanakan tugas pokok saya sebagai guru. Jadi enggak, karena tugas tamu itu kan banyak banget, jadi agak kadang seringkali apa ya, tugas pokok saya itu ketinggalan gitu Pak. Misal hari ini saya harusnya ngajar di kelas selama 4 JP kan. Tiba-tiba saya ada tugas tambahan, kita kumpulan di luar atau mungkin saya harus tugas keluar gitu Pak. Jadi agak terbengkalai, kasihan murid-murid saya Pak. Ya saya yakin Pak Takim istilahnya bisa mengantisipasi semuanya lah. Kira-kira tujuan dari pertemuan ini, tujuan akhirnya apa Pak Takim? Mungkin Pak Soe bisa bantu saya atau mungkin bisa ngasih solusi ke saya terkait gimana sih cara melakukan pengaturan gitu Pak. Jadi biar tugas utamanya saya tetap jalan, saya bisa ngajar dengan baik, tugas tambahannya juga selesai, dan yang paling utama kepala sekolah nggak marah-marah terus Pak. Saya yakin sekali Pak Takim bisa menyelesaikan semuanya dengan baik lah. Itu. Amin. Menurut Pak Takim, ukuran keberhasilan pertemuan ini kira-kira apa Pak, di sisi apa ya? Kalau ukuran berarti apa ya? Saya sih ngarepnya gini Pak. Saya menganggap sesi ini ya, saya ngobrol sama Pak Suri ini berhasil ketika saya bisa melakukan pengaturan waktu. Pengaturan waktu, terus bisa juga enggak. Jadi saya bisa ngajar dengan baik lah, intinya seperti itu aja sih. Ya, oke lah. Pada permasalahan ini, kira-kira kesempatan apa yang dimiliki Pak Takim untuk bisa menyelesaikan suasana yang seperti ini? Untuk itu kesempatan yang saya miliki ya Pak. Emang biasanya gini Pak, saya itu apa ya? Saya terbiasa menggunakan perangkat sih Pak. Jadi saya juga biasa kerjanya emang mobile gitu Pak. Jadi saya bisa bekerja di manapun gitu. Saya bisa handle. Saya juga punya beberapa draft juga. Sebenarnya tugas saya gitu. Iya, dengan istilahnya masalah yang ada, yang Pak Takim hadapi, ditambah dengan kegiatan yang banyak, misal dianalisa dengan metode SWOT ya. Mungkin kekuatan apa yang Bapak Takim miliki? Secara pribadi, saya emang terbiasa. Kalau sebelumnya saya punya skala prioritas Pak, mana yang harus saya kerjakan dulu, mana yang enggak. Gitu ya. Biasanya seperti itu. Terus saya juga biasa dengan deadline. Jadi kalau ada tugas tambahan, biasanya saya nentuin harus tanggal sekian harus selesai. Ini tugas A, tugas pertama selesai, nanti tanggal sekian tugas kedua selesai. Cuma emang belakang ini agak banyak banget
Terus juga saya juga punya teman-teman saya agak kooperatif juga Pak. Mereka siap bantu, Iya, ya siap gantiin saya juga kapanpun saya iya, minta. Cuma emang saya kadang-kadang agak kurang enak untuk minta tolong sama teman. iya. Saya kira dengan istilahnya yang tadi Pak Takim sampaikan, pasti saya yakin sekali Pak Takim akan menemukan solusinya lah ya. Kira-kira dengan yang tadi Pak Takim sampaikan, hambatannya kira-kira ada nggak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Untuk hambatan seringkali tugasnya berbarengan Pak. Jadi Mhm, kalau banyak-banyak, kalau enggak. Itu kan sering ini kan seperti itu Pak. Kemudian mhm, juga deadline-nya suka mepet Pak. Ya kita tahulah dinas seperti apa kan kayak gitu. mhm. Kemudian juga jadwal tugas tambahannya seringkali bentrok dengan jadwal pembelajaran saya di kelas Pak. Iya, iya. Memang harus bisa membagi waktu ya, berarti ya Nah istilahnya ya. itu masalahnya saya bilang ini juga agak ini gimana kayak gitu Pak. Iya, ya saya kira Pak Takim sangat mampu untuk menyelesaikan itu lah. Amin. Eh, Mengingatkan tadi situasi yang Pak Takim sampaikan, kira-kira ada atau tidak peluang atau kesempatan yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara tugas pokok, kemudian tugas tambahan, atau mungkin tugas keluarga mungkin barangkali, atau kemungkinan lain atau solusi yang lain yang kira-kira akan Pak Takim ambil? Kalau soal peluang, jadi pas beberapa hari yang lalu itu kan saya guru agama ya Pak. Biasanya Oh iya, kalau guru agama kan satu hari satu kelas. Jadi mhm, Senin sampai Sabtu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mhm, beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah sempat nanya ke saya Pak. Nanya mhm, jadi, "Pak, jenengan itu satu hari berapa kelas toh?" Kayak gitu. Nah, akhirnya saya mhm, jawab, "Biasanya satu hari satu kelas Bu." Itu mhm, bisa nggak dipadatkan jadi biar mhm, satu hari dua kelas gitu Pak. Cina kata kepala sekolah saya kan akhirnya tanya Bu kenapa kok ibu menawarkan seperti itu. Nah kata kepala iya, sekolah iya, ya supaya bapak bisa punya waktu luang untuk mengerjakan tugas-tugas tambahan kayak tugas operator, iya, terus tugas tagihan-tagihan dari program mhm, sekolah penggerak juga seperti itu. iya, Cuma iya, emang ya, kadang-kala saya nggak enak sama guru kelasnya. Saya bilang seperti itu. mhm, Cuma mhm, karena beliau sudah menawarkan langsung, saya juga anggap oh jangan-jangan ini bisa jadi mhm, apa solusi nih buat iya, permasalahan saya gitu Pak. iya, iya. Ya mungkin itu solusi juga ya Pak ya. Mhm, Bicara tentang tugas nih Pak Takim, mhm. kira-kira prioritas Pak Takim itu apa? Kira-kira antara tugas pokok, tugas tambahan, kemudian tugas-tugas yang lain, kira-kira prioritasnya apa Pak? Kalau ditanya soal prioritas, eee, saya sih lebih suka, ngajar gitu ya Pak. Mhm, Jadi prioritas saya jelas, tugas pokok utama saya melakukan iya, pembelajaran di kelas, memberikan layanan pendidikan di kelas juga Pak. mhm, Kalaupun, tugas operator itu emang sebelum-sebelumnya saya menyesuaikan, misalkan karena kebetulan saya guru mapel jadian waktunya agak senggang, Pak, nggak full satu hari ngajar, nggak kayak guru kelas kan. Biasanya seperti iya, itu, iya, cuma beberapa emang ya seperti itulah, Pak, jenengan lebih tahu lah, saya jenengan juga tahu kan, sama-sama tahu kita. Tapi kalau iya, prioritasnya jelas itu tugas utama, cuma di sisi ini, saya ngobrol sama Pak Sohib harapannya bisa, apa ya, biar seimbang gitu, Pak, antara tugas tambahan sama tugas pokok. iya, iya, oke, mhm. Terus kira-kira komitmen Pak Takim apa untuk rencana yang tadi Pak Takim sampaikan? Komitmennya saya pengen itu sih Pak, ya melakukan pengaturan ulang kegiatan, terus juga mungkin eee, melakukan pemetaan kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan yang tambahan, terus juga mungkin rencana-rencana cadangan seperti itu Pak. Iya, bagus sekali tuh komitmen yang tadi Pak Takim sampaikan. Mhm. Kira-kira dalam proses aksi ini kira-kira ada nggak atau pihak-pihak yang membantu untuk
bersama-sama menjaga komitmen dari Pak Takim sendiri? Ada sih Pak. Biasanya emang kalau sebelum-sebelumnya mungkin saya melibatkan kepala sekolah ya Pak, sebagai beliau kan juga Iya, betul. apa sih, manajer ya, juga supervisor juga. Kemudian saya teman-teman, saya juga ngajakin teman-teman ya buat bantu-bantu lah. Jadi tetap apa yang saya sampaikan tadi, komitmennya tetap jalan sesuai dengan yang direncanakan gitu Pak. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi ya Pak Takim ya. Amin. Sepertinya tadi yang disampaikan Pak Takim tentang masalahnya, kemudian tindak lanjut, komitmen, aksinya kelihatannya sudah bagus sih. Saya yakin Pak Takim bisa menyelesaikan ini dengan maksimal. Iya, ternyata nggak sesulit yang di itu ya Pak. Mungkin kadang butuh teman saja untuk ngobrol gitu mungkin ya Pak. Iya benar mungkin ya itu yang paling penting ya Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah kita ketemu coaching kali ini, kira-kira menurut Takim gimana? Mungkin saya mau minta tolong ke Pak Sohib untuk lihat lihat jadwal kerja saya gitu Pak. Nanti saya coba buat boleh. jadwal kerja saya selama beberapa bulan ke depan. Barangkali nanti Pak Sohib bisa bantu, bisa bukan bantu koreksi seperti maksudnya. Bukan bantuin ngerjain tugas ya Pak ya, bukan. Tapi bantu koreksi kira-kira sudah pas atau belum seperti itu. Saling sharing aja ya Pak. Iya. Tadi Pak Takim sudah sampaikan dari awal sampai akhir itu sudah luar biasa, dan Pak Takim sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami dalam waktu 1 minggu. Kita tadi Pak Takim sampaikan mungkin sambil berjalan akan istilahnya sharing untuk schedule-nya Pak Takim, schedule hariannya gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi nggih Pak Takim di lain kesempatan. Mungkin itu dulu Pak Takim, apa ada lagi yang mau disampaikan? Iya, saya makasih sekali ya Pak ya untuk pertemuan hari ini. Awalnya saya berpikir, ini kayaknya saya nggak butuh. Saya bisa, ternyata saya harus butuh orang lain juga gitu Pak. Iya. Ya, sama-sama saling sharing ya Pak Takim. Saya terima kasih sama Pak Sohib sudah. Terima kasih. Oke. Turun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Takim. Setelah tadi saya coaching, kira-kira bagaimana perasaan Pak Takim sendiri? Pertama, kalau perasaan saya senang Pak, senang karena saya senang ada yang mendengarkan keluhan saya gitu, ada yang mungkin ada yang membantu saya menawarkan solusi seperti itu. Ternyata saya agak kaget juga, ternyata ketika sesi coaching ini ternyata sebenarnya kita kita udah punya jawabannya sendiri ternyata gitu. Cuma emang mungkin kita butuh, benar yang kata Pak Sohib tadi bilang, kita butuh teman lah untuk melihat dari sisi yang lain seperti itu. Iya betul lah. Ya, mudah-mudahan nanti istilahnya semua permasalahannya Pak Takim bisa istilahnya selesai dengan baik. Begitu ya Pak Takim ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.